Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Cecep Gaos. Kali ini saya akan coba membuat tutorial cara membuat soal online dengan menggunakan Google Form. Baik, langsung saja kita buka browser, kemudian ketik drive.google.com. Setelah kita masuk ke Google Drive kita pilih folder yang akan menjadi tempat soal online yang akan kita buat. Misalkan saya pilih folder ini. Setelah itu kita klik kanan, muncul lainnya, kemudian pilih Google Formulir. Kemudian kita isi formulir tanpa judul ini dengan judul soal online yang akan kita buat. Misalkan PAT Bahasa Inggris kelas 7. Kita isi deskripsi formulirnya, misalkan tahun ajaran 2019-2020. Setelah itu kita klik formulir tanpa judul ini, sehingga akan otomatis terisi dengan judul yang sudah kita buat ini. Ini sebagai nama file ya, dari soal online ini. Kemudian kita klik bagian pertanyaan tanpa judul ini, misalkan kita isi dengan nama siswa. Setelah itu kita pilih jawaban singkat, kemudian klik wajib diisi. Kemudian kita tambahkan pertanyaan berikutnya. Misalkan kelas, kita pilih jawaban singkat, kemudian klik wajib diisi. Setelah itu kita tambahkan lagi pertanyaan berikutnya dengan mengklik tanda plus ini. Nah, pada bagian ini kita tulis password atau token. Nah, nanti akan muncul pilihan, ada angka, ada teks, ada panjang, ada ekspresi reguler. Kita coba pilih angka dan kita klik bagian ini, kita pilih antara. Jadi nanti passwordnya akan diisi oleh siswa, yaitu berbentuk angka, dan di antara angka yang akan kita tentukan ini. Misalkan angkanya ada di rentang, misalkan passwordnya akan kita gunakan dengan menggunakan nomor induk siswa. Misalkan 19 20 001 untuk nomor induk siswa nomor pertama, kemudian 19 20 030. Nah, misalkan ini nomor induk siswa terakhir yang ada di kelas kita, yang misalkan berjumlah 30 orang. Kemudian pada kolom berikut ini kita isi dengan kalimat yang nanti akan muncul kalau siswa salah menginput password. Misalkan, maaf, password salah, silakan hubungi wali kelas atau panitia ujian. Nah, ini contoh saja, nanti silakan diisi sesuai dengan kebutuhan. Kemudian klik wajib diisi. Setelah itu klik titik 3 ini dan klik deskripsi. Nah, untuk deskripsi ini isi dengan perintah. Misalkan isilah password di bawah ini. Ini contoh saja, silakan nanti disesuaikan. Nah, setelah itu sebelum untuk menambahkan pertanyaan nomor 1, jangan langsung mengklik tambahkan pertanyaan ini, tetapi kita buat section atau bagian ya, dengan cara mengklik tambahkan bagian ini. Jadi nanti pertanyaannya ada di
bagian kedua. Mengapa seperti itu? Karena di sini sudah kita pasang password. Jadi kalau siswa salah mengisi password, maka tidak akan masuk ke pertanyaan. Oke, kita tambahkan bagian. Nah, di sini kita isi dengan perintah mengisi soal, misalkan isilah atau pilihlah jawaban yang benar. Kemudian untuk menambahkan pertanyaan, klik bagian ini. Nomor 1, misalkan the ruler is long but the pencil is titik-titik. Ini contoh saja, silakan nanti disesuaikan. Short, big, thin, fat. Oke. Lalu kita klik wajib diisi. Kemudian kita tambahkan pertanyaan berikutnya. Nomor 2. What is gemuk in English? Ya. A misalkan fast, B fat, C thin, D ya. Nah, ini hanya contoh saja. Nah, kita cukupkan saja 2 soal ya sebagai contoh. Kemudian seperti biasa klik wajib diisi. Nah, setelah soalnya kita input, kita scroll ke atas, kemudian klik setelan, lalu klik kuis, jadikan ini sebagai kuis. Nah, di sini kita akan membuat kunci jawaban dari pertanyaan ini. Klik bagian ini, bagian soalnya, kemudian klik kunci jawaban, kemudian berikan poin. Misalkan poinnya 50, ini contoh saja ya. Kemudian klik selesai. Untuk kunci jawabannya kita klik short, kemudian klik selesai. Nomor 2, klik lalu klik kunci jawaban, tentukan poin, lalu isi kunci jawabannya, kemudian klik selesai. Nah, sampai di sini soal dan passwordnya sudah kita buat. Kita akan coba preview, kita coba pratinjau seperti apa tampilannya. PAT bahasa Inggris, kita coba nama siswa Firdaus, kelas 7A, password. Nah, di sini isikan password, tadi sudah ditentukan passwordnya ada di rentang antara 1920.001 dan 1920.030. Ini sesuai dengan nomor induk siswa misalkan. Saya akan coba isi dengan angka yang salah. Kalau salah nanti akan muncul, maaf password salah, silakan hubungi wali kelas atau panitia ujian. Ini sama atau sesuai dengan tadi yang sudah kita input. Kita coba lagi 1920.001. Nah, ini tadi kita klik berikutnya, betul atau tidak. Kalau betul nanti akan masuk ke pertanyaan. Kirim. Oke, lihat skor. Nah, kemudian kita kembali ke
halaman soal online yang kita buat. Nah, untuk membuat time limiter atau pembatas waktu. Nah, untuk membuatnya kita klik titik 3 ini, kemudian klik add-on, ya, atau pengaya kalau nanti dalam bahasa Indonesia settingan bahasanya. Klik add-on, kemudian telusuri apps, kita ketik Themify.me. Nah, ini kita pilih Themify.me, akan muncul softwarenya Themify.me, kemudian kita klik. Nah, di sini ada tombol install, kita klik install, lalu lanjutkan. Nah, di sini kita pilih akun yang akan kita gunakan untuk masuk ke Themify.me ini. Kemudian klik izinkan. Ya, Themify telah diinstal. Berikutnya, lalu klik selesai. Nah, sampai di sini Themify sudah terinstall. Kita klik close, maka nanti akan muncul pengaya ini. Ini pengaya Themify yang sudah kita install tadi. Kita klik Themify.me, kita klik, lalu configure. Nah, di sini enable add-on for this phone. Klik. Oke, setelah itu kita ambil atau buka browser tab baru, klik Themify.me. Kemudian kita masukkan email untuk masuk ke Themify.me atau sign in with Google. Nah, di sini ada pad bahasa Inggris kelas 7 sudah masuk, yang tadi kita sudah buatkan. Kita klik. Nah, lalu di sini akan muncul create test. Lalu kita klik create test. Nah, untuk agar siswa dapat mengisi soal online dengan batas waktu menggunakan time dengan Themify ini harus mempunyai email. Nah, misalkan bisa menggunakan email orang tuanya. Misalkan kita contoh dengan email saya. Lalu auto close form when time over, kita klik. Jadi nanti kalau waktunya, untuk isi dulu time duration-nya. Misalkan dari dua soal tadi kita tentukan 5 menit batas waktu pengisiannya. Kemudian klik auto close form when time over. Kita klik ini, nanti kalau waktunya sudah selesai akan langsung tertutup pertanyaannya. Lalu klik create. Nah, di sini akan muncul alamat email yang sudah kita pakai, ya. Kemudian copy URL. Nah, URL yang sudah kita copy ini kita berikan ke siswa atau orang tua, misalkan melalui emailnya.
Tadi ini soal ini diperuntukkan untuk Cecep Gauss ya. Kita simpan saja dulu. Linknya nanti ini akan kita berikan ke siswa bersangkutan. Kemudian bisa kita buatkan lagi untuk siswa berikutnya. Misalkan lalu kita klik create. Di sini sudah masuk, copy URL, kemudian kita simpan di Word. Nah, ini link-link ini nanti akan kita berikan kepada siswa atau orang tua siswa bersangkutan. Kita tes, kita berikan link pertama ini kepada siswa pertama, Cecep Gauss misalkan. Kita kirim ke WA siswa atau orang tua bersangkutan. Nah, untuk mengetesnya kita coba pakai atau buka dengan menggunakan browser. Kita copy paste di sini. Nanti seperti apa tampilannya? Ya. Nanti pada HP orang tua atau siswa akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini memang karena TIMIPAI-nya TIMIPAI versi gratis, jadi perintah-perintahnya masih dalam bahasa Inggris dan tidak bisa kita customize atau kita ubah. Kecuali yang berbayar, tampilan ini akan bisa disesuaikan dengan bahasa kita masing-masing. Nah, untuk memulai mengerjakan soal, di sini ada tombol open the form. Kita klik. Nah, ini akan muncul tampilan seperti ini, muncul soalnya dan dilengkapi dengan time limiter ini, batas waktu. Kita coba, nama siswa, kelas 7A, password, misalkan nomor induk saya 192001. Kalau betul nanti akan masuk ke pertanyaan. Nah, di sini ada pertanyaannya, the rule is long. Contoh saja. Lalu klik submit. View score, nanti akan langsung tampil skor yang didapat. Itu saja tutorial pembuatan soal online yang dilengkapi dengan password atau token dan juga time limiter. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.